Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Uda Rahim, tamu kanal rumah kita ini. Pagi Bang Seno. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebentar, Mhm saya mau menyapa dulu para viewers mhm. kita nih, Sobat Seno di kanal rumah kita. Jadi, Sobat Seno, pagi ini luar biasa, kita kedatangan tamu. Nggak cocok kalau dipanggil Mas, ya, karena beliau ini bukan dari Pulau Jawa ya Mas Rahim ya. Jadi, Iya Uda benar Rahim Bang. kali ya. Mhm Uda Rahim. Uda Rahim ini penerima beasiswa dari KSE, mhm kelompok Salemba 4, sebuah foundation, sebuah yayasan yang memang memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan, gitu mhm. ya, Iya Rahim ya. benar Bang. Jadi nanti Sobat Seno, viewers bisa belajar banyak, mungkin mengambil inspirasi bahwa kalau kita punya tujuan untuk lulus, untuk sukses, pasti bisa, pasti ada Mhm. jalan. Nah, ini Mas Rahim bisa jadi role model kita nih ya. Baik, udah Rahim, ini pagi-pagi diganggu nih. Biasanya apa kegiatannya kalau Sabtu-Sabtu gini? Olahraga atau jalan-jalan sama keluarga? Kalau kebetulan saya Hmm. bukan orang yang suka jalan-jalan Oh, sebenarnya Bang. bukan travelers ya. Iya, tapi Jadi, istri sama anak yang suka jalan-jalan. wah terbalik, wah luar biasa, luar biasa. Jadi apa yang dilakukan kalau di rumah di hari Sabtu? Kalau hari Sabtu pagi biasanya ya paling Sabtu pagi biasa ajak anak jalan keluar, tapi tadi, nggak Oh, jalan dulu, tapi tadi lebih banyak ke bersih-bersih rumah. Habis oke, oke. sahur tadi bersih-bersih rumah, mandiin anak, Wah, eee luar biasa ya, tapi mandinya bukan ibunya nih ya, bapaknya ya? Kita Oh, bagi 2 Bang. gantian? Oh, Iya, iya, jadi iya, saya iya. mandiin yang besar, istri saya mandiin yang kecil. Iya, iya. Iya. Baik, jadi nggak punya, artinya nggak punya kegiatan rutin yang khusus, kan ada orang-orang yang Mhm. bersepeda misalnya ya, Oh, nggak enggak juga sih ya? Bang, Jadi jalan-jalan dalam arti jalan pagi, Iya, jalan bukan pagi. jalan-jalan ke Oh, luar ya, iya, mhm. dan nggak mudik nih ya? Nggak Nggak pulang ke mudik Bukit Bang, Tinggi, nggak pulang ke benar Bukit sekali Tinggi. nggak mudik. Baik, sebelum kita panjang lebar, Mas, jadi Mas deh, udah Mhm Rahim. Biar Sobat Seno kenal lebih lanjut dulu, kita mhm cerita-cerita mengenai perjalanan Mas Rahim, kebiasaan Mas kali ya. mhm. Perjalanan Rahim gimana nih? Rahim Heeh, sebetulnya apa sih? Lahirnya di Jakarta atau di Bukit Tinggi, sekolahnya, masa kecilnya? Boleh mhm, cerita nggak lebih iya. jauh dulu? Ya. Lahir di Bukit Tinggi, Oh, eee, memang orang sana ya? memang asli Bukit Bukit Tinggi. Tinggi Kalau yang Bang kotanya Seno bagus tahu banget tuh ya. wah, kalau Bang Seno tahu nasi Hmm. kapau, Tahu, 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 saya tahu. asli banget dari situ. Oh, yang model hidangannya disaji, kalau di Nah, Sunda tuh iya. kayak di Ah Bandung kayak ampera, iya benar sekali, terus Bang. diambilin sama Iya, pedagangnya ya. Iya, iya. heeh, itu saya asli Udah dari jangan situ. diterusin ngomongnya, takut puasa-puasa. Iya benar, Bang. Ya, terus gimana? Dari Bukit Eee, Tinggi, oke. dari Bukit Tinggi, Hmm. terus, pindah ke Lubuk Basung, itu waktu itu ada pemekaran kota Bukit Tinggi jadi Kabupaten Agam. Jadi saya pindah ke Lubuk Basung karena ikut orang tua, SD, SMP, SMA di Lubuk Basung, tapi sering bolak-balik, Lubuk Hmm. Basung, Bukit Tinggi, itu kisaran 2 jam, kira-kira jarak Oh, Jakarta Bogor lah begitu, Bang. bolak-balik maksudnya sekolahnya yang membuatnya Sabtu bolak-balik? Minggu Sabtu Minggu, Bang. Jadi kan Senin Hmm. sampai Jumat di Lubuk Basung, Sabtu Minggu Hmm. itu di Bukit Tinggi gitu. Domisili aslinya di Lubuk Pasung tadi. Di Lubuk Basung tadi gitu domisili aslinya kalau Bukit sesuai Tinggi. dengan administratif. Kalau Bukit Tinggi tuh kita kayak ngomong kampung gitu, Bang. Oh, pulang Heeh. kampungnya. Oke, Iya, oke. pulang Jadi, kampungnya ke Bukit Tinggi gitu. Terus sejak lulus SMA baru mulai kuliah tahun 2009 di Kota Padang, di kotanya di ya. Universitas Andalas Hmm. Hmm. sampai tahun 2015 awal gitu, Bang. 2009 sampai 2015. Mhm, 6 tahun ya. Memang ini iya. jurusannya saya memang mengharuskan panjang nih. Enggak Teknik juga mesin, sebenarnya, Bang. kalau nggak salah teknik mesin ya? Iya, teknik mesin. Sebenarnya Hmm. nggak panjang, nggak harus panjang juga sih, Hmm. karena memang untuk lulus cepat sebenarnya bisa, Bang, gitu. Cuma Oh, cuma ada satu kondisi yang memang saya nggak bisa lulus cepat. Waktu itu saya terhambat, bukan terhambat sebenarnya sih, Bang. Itu apa tuh? pilihan saya gitu kan. Saya waktu itu pilih untuk internship atau magang itu di Freeport, di Oh, Tembagapura. Nah, ke jadi Freeport dulu jadi? iya. Nah, Oh, untuk mulai magang magang itu. ke Freeport itu, saya butuh waktu itu 6 sampai 9 bulan gitu, Bang, untuk bisa magang Oh, di itu situ. yang menyebabkan Mhm, kemudian jadi panjang. Ini iya. luar biasa ya, orang-orang Minang ini merantaunya nggak nanggung-nanggung ya. Ya kebanyakan di Jakarta buka warung Padang dan sukses kan. Siapa yang nggak kenal Iya, sederhana dan segala macam. Tapi bener.
sampai ke Papua magangnya. Nah, ini Mhm. terus kapan pertama kali kok kenal yang namanya KSE nih, kelompok saling Ah, bantu, dari bisik-bisik tetangga, dari teman, dari mhm. senior, atau gitu? Coba, kok Jadi bisa? jadi waktu awal 2009 saya masuk kuliah, ya saya sebagai apa ya, kalau kata orang kan, laki-laki begitu, apalagi di Minang yang sudah Mhm, balik gitu, masa mhm. masih minta duit sama orang tua gitu kan. Oh, iya Nah betul. jadi, Anak sulung eee pula, enggak? enggak, anak kedua Bang. Oh, kedua. Iya, iya. Nah tapi, saya juga nggak mau untuk apa, bekerja part-time gitu. Kenapa? Saya Mmm, khawatir malah karena saya kuliah di teknik mesin gitu kan, iya. praktikumnya, kuliahnya begitu, saya khawatir terhambat. Jadi niat saya itu ngejar IP buat tinggi aja gitu, Bang. Oh, Jadi mau fokus, pokoknya fokus ya? fokus dengan Mhm. harapan dengan IPK tinggi tadi itu saya bisa dapetin beasiswa begitu. Iya, iya. Nah, jadi di tahun pertama itu saya dapat beasiswa dari kampus, itu beasiswa reguler kampus. Mmm. Nah, di tahun kedua itu saya nggak dapat beasiswa lagi gitu. Jadi, saya, Sebentar, boleh tahu nggak mmm, beasiswa kampus beasiswa memang PPA namanya, Bang. maaf nggak jelas, Beasiswa PPA, apa itu PPA? Boleh cerita eee nggak ke sobat seno nih, ke viewers nih? PPO program prestasi akademik. Jadi itu Oh, beasiswa reguler dari oh, kampus dari begitu. memang dari Andalas ya? Iya, Bukan bukan dari ada dari sponsor dari mana, mungkin oh bukan CSR dari company. Oh ya, oke, oh oke. bukan, Bang. Memang Jadi reguler dari PPA Andalas, mhm. dapat di tahun kedua tadi, Heeh, dengan iya syarat pastinya IP ya? iya, IP. Kok tiba-tiba tahun ketiga hilang, kenapa? Lagi malas belajar apa gimana nih? Atau Kayaknya, apa ya, males belajar. Saya kalau nyebutin apa, apa, karena saingan dan yang lain saya nggak enak sebenarnya gitu kan, karena males belajar aja. oh, iya, iya. Jadi artinya memang ada distribusi atau alokasi untuk yang lainnya ya? Iya, benar sekali, Bahasa Bang. santunnya Mhm. gitu deh. Iya, jadi ya mungkin kebutuhannya karena, di tahun kedua tentu bertambah lagi penerimanya tahun pertama gitu kan, Bang. Mhm. Jadi ya penerimanya jadi makin banyak, Makin akhirnya banyak, jadi seleksinya makin lebih makin ketat gitu kan, ketat, Bang. Mhm. tapi Jadi merasa fair kan waktu itu, Rahim fair, bisa Bang. nerima. Iya, fair. Kalau bahasa Jadi Jawanya itu legowo, legowo. legowo. Iya, Iya. insyaallah legowo gitu. Oh, ngerti Nah, legowo juga ya orang Minang ngerti ya? ngerti. Nah, Ya. terus, di tahun 2011 kalau tidak salah, itu barulah saya tahu namanya, beasiswa Karya Salemba 4. Nah, Itu itu dari mana taunya dari tuh? senior, Bang. Oh, senior yang Iya, di Andalas yang mhm. sudah menerima beasiswa KSI Iya, juga? yang sudah Oh. menerima beasiswa. Itu Kebetulan ada gimana, kebetulan atau direkrut sama dia, atau oh Rahim enggak, yang jadi proaktif mencari? jadi waktu itu, memang Gimana ada ceritain coba? pengumuman, waktu itu Hmm. zamannya masih mading kalau nggak salah. Majalah dinding ya, Iya, pengumumannya masih mading ditemplok gitu. ya, di Iya hard copy gitu, iya, tempel di dinding, orang-orang heeh, pada baca, iya. Rahim pas baca nih. Pas baca gitu kan, ada Heeh. Karya Salemba 4 gitu kan, wah cobalah gitu, di 2011, dapat Ya 2011 untuk sebentar, coba, saya interrupt dulu. Begitu boleh Bang. baca pengumuman, yang ada di benak kata-kata KSE kelompok Salemba 4, yang Rahim kira tuh apa? Kok ada Eee, Salemba 4 gitu? oh Konotasi karena kemana tuh? karena judulnya beasiswa Bang, karena Heeh. judulnya beasiswa ya saya nganggap itu ya ketika dapat uang bantuan kuliah gitu Bang. Oh, enggak, maksudnya ada uang bantuan yang bakal Rahim terima, Iya tapi benar sekali Bang. institusi KSI sendiri Rahim bayangan apa tuh? Belum Belum punya terbayang bayangan nih, apa-apa, kenapa belum dinamakan terbayang, Salemba belum 4, terbayang. belum ya? Iya belum. Belum, oh iya, iya. Nah Pokoknya yang mungkin penting ini ada sebuah yayasan yang mhm, akan memberi beasiswa. iya, Oke, belum yang tahu nih, belum kenal, belum belum kenal tahu. berarti belum sayang ya? Belum Iya, sayang, iya, bener iya, banget, iya. Bang. Jadi, Terus, terus? saya apply-lah waktu itu dan gagal. Oh, gagal. Iya, bener, Bang. Diberitahu nggak kenapa kok belum bisa dapat kesempatan? Mmm, enggak Nggak enggak diberitahu? diberitahu, enggak diberitahu. Ah, Cuma kalau, merasa eee, sedih nggak? wah sedih banget pasti, Bang. Oh, sedih ya? Iya, Dan karena apa ya, niatan tadi gitu kan, maksudnya iya ya betul, biar ya, orang tua terbantulah gitu kan, betul Bang. sekali. Nah heeh, merasa sedih sedih gitu kan, ya tapi mau gimana lagi gitu kan, ya, ya memang mungkin bukan takdirnya Rezekinya gitu kan, ya, bukan rezekinya gitu ya, mungkin iya, ada rezeki yang lain lah gitu kan. betul. Heeh. Dan yang Rahim dengar di saat itu, berapa banyak yang ikut berlomba untuk dapatkan bisik-bisik tetangga, dan Waduh, kira-kira aja lah, ratusan mungkin yang ngajukan, puluhan? wah kalau kemungkinan di Andalas waktu itu
mungkin kira-kira aja? hampir 1000-an kayaknya. Ribuan ya, Hampir ribuan, ribuan. dan yang jatahnya tuh nggak sampai 1000-an kan, mungkin Enggak, itu jatahnya 150-an. ratusan ya. Iya, ratusan. Ya, jadi persaingannya bukan lumayan, sangat Iya, ketat ya. benar sekali, Bang. Yang saya dengar memang KSE itu ada berbagai kriteria dan memang yang terbaik yang terpilih kan. Dan Rahim merasa fair dong ya di sana ya. Merasa fair Iya, untuk tidak terpilih gitu. Termasuk Ya, udah lewatin interviewnya juga. sampai interview. Jadi ya. sesudah interview itu. Untung Nah, KSE nggak sampai tes fisik segala. Coba kalau tes untung. fisik suruh panjat dinding segala, malah lebih berat kan. Malah lebih berat, Bang. Benar, Bang. Iya, sorry bercanda. Lanjutin. Wah, terus nggak jodoh nih, belum jodoh ya sama KSE. Apa langkahnya lagi? Akhirnya itu kalau tidak salah tahun 2011, akhirnya saya apply lagi di 2012 dan alhamdulillah keterima begitu. Apply lagi. Iya. Dan yang Rahim dengar apa? Kandidatnya yang berkurang atau memang Rahim merasa ini adalah timingnya saya, di momentum saya gitu? Kalau saya lihat sih mungkin karena ya timing juga gitu kan, Bang. Terus ya persiapan juga gitu kan. Oh, persiapan. Ini pelajaran ya. Persiapan karena ya setahun ya mencoba menyiapkan diri lah gitu kan, Bang. Maksudnya ya dari segi apapun gitu kan. Dari segi keaktifan gitu kan, terus dari pengalaman gitu kan. Jadi setahun itu coba mempersiapkan diri lah untuk supaya diterima begitu, Bang. Iya. Ada orang banyak bilang katanya pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Benar. Setuju ya? Setuju banget, Bang. Jadi experience is the best teacher. Iya. Tapi ada satu kata-kata yang waktu kuliah ini saya menarik banget, Bang. Saya lupa judul yang menulis siapa tadi, tapi kalau tidak salah itu jurnalis yang menulis, katanya belajarlah dari kegagalan orang lain gitu. Jadi saya mencoba belajar juga dari pengalaman orang lain gitu. Iya, nanti saya bagi kata-kata buat Rahim dan buat Sobat siap. Senol juga nih. Siap. Saya tipe yang nggak setuju bilang bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher. It is wrong. Gitu. Buat saya nih, yang benar adalah evaluated experience is the best teacher. Betul nggak? Harus dievaluasi dulu kan? Benar banget, Bang. Waktu itu kegagalan Rahim, kan Rahim mengevaluasi ya. Berarti tadi apa kesimpulan? Saya merasa kurang siap gitu ya. Benar, tadinya Bang. Kan. Terus persiapan apa yang waktu itu kemudian dipompa, digenjot gitu? Waktu itu karena ya sebenarnya kalau saya perhatikan metode seleksinya kan seleksi berkas. Waktu itu masih berkas fisik, seleksi berkas, terus prestasi, terus juga pengalaman organisasi dan tentunya akademis gitu kan. Nah, saya persiapkan lah. Lebih rapi, lebih tertata, itu berkasnya. Terus juga pas saat interview, begitu juga saya coba siapkan diri gitu supaya dengan lancar lah menjawab pertanyaan dari interviewer begitu, Bang. Nah, ini yang menarik untuk diketahui para viewers nih, Sobat Seno. 1-2 poin aja. Rahim merasa di poin yang mana gagalnya, dan kemudian kan diimprove tuh ya. Iya, benar, Bang. Dari apa yang gagal dan bagaimana caranya itu. Di interview waktu itu Rahim merasa kurangnya apa? Misalnya bicaranya jadi terbata-bata atau atau gimana? Silakan coba. Yang merasa kurang waktu itu di interview adalah keluasan ya, Bang ya. Kalau luas ya, lentur dalam bahasa. Iya, benar, Bang. Karena kaku ya. Iya, lebih kaku, terus ya, orang-orang juga tadi kan memang harus kaku kan. Kalau enggak nanti mesinnya rusak. Iya. Mesti dijadikan seni gitu, kayak jadi sastra mesin kan nggak bagus ya. Iya. Jadi terus jadi keluas kayak misalkan terkesan ketika menjawab pertanyaan itu tidak luas gitu, Bang. Jadi interview pertama gitu ya. Jadi akhirnya apa yang Rahim sampaikan setelah interview itu Rahim juga nggak plong gitu, Bang. Jadi menyampaikan apa adanya gitu kan. Apa adanya ya. Jadi nyelipin itu ya. Iya, ada gitu. Value yang mau disampaikan gitu kan. Gitu. Penting juga itu. Delivery teknik berarti. Nah, iya benar, Bang. Jadi waktu itu sebenarnya sampai sekarang sih masih tetap mengevaluasi gitu ya, Bang. Jadi waktu itu kadang saat bahkan ketika saat sudah berada di KSE sendiri, sewaktu itu ada interview juga gitu di KSE-nya untuk ada program camp, dan gagal juga, yang memang Rahim akui kelemahan Rahim di situ gitu. Jadi
tidak luwes dalam menjawab, dan terkadang terkesan begitu Bang, terkesan tidak menyampaikan apa adanya gitu Bang. Padahal dari saya sendiri melihat saya itu memikirkan gitu, ini jawaban yang paling pas apa ya gitu. Jadi Iya, iya, kayaknya iya, butuh iya. waktu gitu kan, terkesan jadi tidak luwes gitu. Jadi Nah itu mikir sih dulu yang baru bisa deliver. Ya, betul. iya, jadi ya sampai Hmm. sekarang sih makanya hampir di setiap interview sih Rahim apa adanya aja sih sekarang, misalkan mau tanya apa yuk gitu. Iya, Maksudnya ya yang penting tidak menyinggung orang lain gitu kan, tidak iya. yang negatif lah gitu. Yang penting itu merasa itu jawabannya saya, ya udah itu saya jawab kayak gitu aja gitu sih. Oh, nah ini dia nih yang tadi saya Heeh, maksud evaluated heeh. experience. Berarti kan Hmm, tadi Rahim mengevaluasi ada 2 poin iya, ya. iya Satu, benar Bang. merasa bahwa waktu mendeliver pesan tuh masih Hmm, kaku, belum benar Bang. lentur, belum Hmm. luas. Kedua, orang justru mengira jadi kayak terlalu apa ya? Jadi kayak nggak apa bahasanya? Engage tuh, engage Ah, tuh benar terikat banget Bang. ya. Jadi Iya kalau benar banget Bang. Heeh. chemistry-nya harus. Hmm. Nah kan lalu gimana tuh Rahim bisa belajar Hmm. memperbaiki diri dan akhirnya lolos? Ini yang paling penting diketahui nih Ah, sama Sobat Seno nih. ya hmm, Sampai latihan terus public speaking atau ah, sampai kursus mungkin ya oh atau enggak, nonton video iya. enggak? Lebih banyak waktu itu sebenarnya saya mencoba banyak berinteraksi dengan banyak orang gitu Bang. Oh, good, good. Heeh. Jadi terus berlatih Mm-mm. ngomong aja kemana-mana ya. Iya, mau ngajak kemana-mana, tidak hanya ke mahasiswa tapi juga ke dosen gitu. Misalkan kadang kan stigmanya dulu mahasiswa itu takut sama dosen gitu ya Bang. Iya, iya, Jadi ya udah kalau mahasiswa yang lain takut ya udah saya iya, coba ngomong aja lah gitu kan, maksudnya kita nggak bikin salah kok ngapain takut gitu kan, ya udah ngomong aja iya, apa iya. adanya gitu. Ya mencoba berbicara ke siapapun lah gitu Bang. Hmm. Dalam rangka yaitu untuk memperkuat soft skill diri supaya pede lah berbicara dengan orang lain gitu Bang. Wah, Mhm. luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya buat Mhm. Sobat Seno nih. Nah ceritanya katanya udah lolos, akhirnya Iya, dapat dong mhm, beasiswa ya. mhm. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di tahun itu dapat berapa, Ray? 600 atau 600.000 per bulan. tahun 2009 ya? 2012 Bang. Dapatnya angkatannya 2009, dapatnya 2012. Iya benar Enam Bang. ratus ribu di 2012 masih lumayan lah, bisa Masih lumayan menambah banget Bang. beli buku. Iya. Kos juga waktu itu? Iya ngekos Bang, benar. Kos juga. Heeh. Boleh kasih gambar nggak biaya kos di kota Padang di tahun itu berapa yang Mhm. tempat Rahim tinggal? Aduh, itu kalau tidak salah Lupa apa malu? setahun, Nggak boleh malu-malu. oh enggak, malu enggak Bang. Oh ya enggak ya? Wah gitu dong. Malu Ini enggak. saya pancing kan apa adanya ya, Iya, apa apa adanya adanya, tadi. benar Bang. Bukan ada apanya kan? Benar Bang. Iya, iya. 2012 itu biaya ngekos sekitar 1.200.000 setahun Bang. Udah lumayan mahal karena di kota Padang sih ya. Iya, iya. Ya, Tapi andalan 1.200.000 setahun Bang. Jadi 100.000 per bulan. Oh, wah saya salah. Berarti murah dong ya? 1.200.000 setahun. Setahun Salah benar Bang. kali. Iya setahun, benar benar Bang, 100.000 setahun. Iya, sebulan. benar. Wah, Soalnya luar. saya masih ingat saat saya 2009 itu saya baru masuk kuliah, itu Ya, ya. biaya ngekos kita itu 1 juta setahun, Oh, wow. lebih murah. Iya, iya, iya. Nah, Saya kaget juga ya, mungkin tapi saya begini terlalu Bang, mengambil. Ya, kenapa tapi murah? heeh. Karena jauh dari kampus. Oh, itu dia, jauh Iya. ya. Jauhnya berapa jauh maksudnya? Mmm, Ada 30 kilo? enggak 20? nyampe Bang, sekitaran 10 sampai 15 kilo Bang, Dan dari menempuhnya kampus. waktu itu Rahim dengan apa? Oh, Motor. itu dengan motor, sepeda Motor, motor. motor bahasa Padangnya apa ya? Motor juga ya? Oh, Kalau 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 bahasa Medan bahasanya kereta nih. Orang Medan bilangnya kereta, kereta. heeh. Orang Melayu Kalau kereta. kalau orang Padang atau orang Eh, Minang nyebut sepeda motor itu brand brand motornya. ya udah. Iya, oh iya. Sebut Jadi brandnya ya. ya, jadi apapun Ya brandnya betul. kita nyebut Ya brand itu itu ya, gitu. pasti yang itu yang disebut sih. Iya benar Bang. Baik-baik. Heeh. Kayak orang Jawa bilang monggo gitu itu masih aduh disebutnya ayam ikannya. Apapun disebutnya ayam. Ayo. Nah, Benar Bang. terus Mhm. masuk nih. Mhm. Apa yang kemudian diberikan oleh KSE selama menjadi penerima beasiswa selain uang? Ada Iya, development-nya juga kan? benar benar banget Mungkin Bang. Rahim rutin Mhm. datang di Mhm. paguyuban, diisi Iya. knowledge-nya. Ceritain Ini dong ke ini teman-teman nih. sebenarnya Eh, Bang, ya, sebenarnya saya benar-benar mendapatkan values-nya KSE itu ketika menjadi alumni. Oh,
Ketika menjadi mahasiswa itu jujur saya nggak cuma satu values yang bisa saya dapat ketika menjadi mahasiswa itu adalah mengenai berbagi tadi sih Bang. Saya mengajar itu sih. Itulah kenapa setelah saya pertama kali mengajar anak SMA ketika menjadi menjadi penerima beasiswa KSE, dan ketika setelah itu ya saya waktu itu setelah lulus jadi mahasiswa pas mau tahun akhir, dengan spirit itu saya juga membangun semacam rumah belajar waktu itu di Kota Padang gitu. Nah, jadi yang saya dapat waktu itu satu values itu sih mengenai berbagi gitu. Jadi berbagi ya. Jadi kan sebenarnya kalau dilihat dari Tridharma perguruan tinggi gitu kan pendidikan, penelitian dan berbagi kepada masyarakat. Nah, yang ketiga tadi itu sih values yang saya dapatkan masyarakat gitu. Ya. Iya, jadi karena waktu itu anak SMA. Jadi dulu saya juga merasakan sih Bang. Jadi ketika lulus SMA, privilege privilege yang mewah ketika anak SMA itu ketika lulus bisa bimbel. Iya, betul. Benar, Bang. Itu betul. Mewah banget gitu. Mewah, apalagi jadi ketika waktu itu jadi ketika itu ketika lulus itu ya itu kemewahan tersendiri kalau misalkan lulus kuliah bisa lulus SMA bisa bimbel. Bimbel juga meningkatkan kepercayaan diri biasanya orang-orang ya. Walaupun tidak selalu orang yang bimbel otomatis pasti lolos perguruan tinggi kan. Benar banget Bang. Karena hanya kalangan yang berduit yang bisa. Iya, karena mahal ya. Di beberapa tempat yang terkenal dan bagus memang mahal. Jadi ketika waktu menjadi penerima beasiswa itu kita mencoba memberikan hal yang mewah tadi kepada siswa yang kurang mampu gitulah Bang. Jadi saya titip buat terusin sorry. Ya jadi memberikan pelajaran kepada supaya anak-anak SMA tadi yang mereka merasakanlah privilege yang kemewahan bisa belajar bimbel itu dari kita lah waktu itu sebagai penerima beasiswa dan tanpa biaya kan. Benar banget Bang, tanpa biaya. Tapi di luar itu saya cerita sedikit pengalaman berbagi juga buat Sobat Seno dan Rahim. Saya juga bukan keluarga mampu ya. Saya SMA sempat di Jakarta tapi kelas 3-nya di Medan. Dan betul Rahim, lumayan mahal bimbingan belajar. Nggak mau merepotkan orang tua. Jadi saya punya akal gini, boleh ditiru tuh. Nanti Rahim tolong share ke adik-adik kelas kita ya. Saya kumpulin orang-orang yang ikut bimbingan belajar gitu. Untuk saya undang belajar di rumah. Iya. Ilmunya saya ambil. Jadi modalnya minta tolong ibu waktu itu almarhum untuk bikin gorengan lah. Supaya sambil belajar, yang ngajarin saya itu yang khusus di bimbel itu, penghargaan berupa gorengan, saya belajar dari dia gitu. Ya Tuhan mungkin baik, Allah baik ya, terus diterimalah di UI, ketemu Pak Dadit dan pendiri-pendiri KSE yang lainnya. Baik, cerita kita tadi sampai mana ya? Jadi merasa sudah dapat value, sudah dapat benefit ya dari KSE. Untuk adik-adik yang sekarang diajarkan. Jadi konkretnya yang diajarkan oleh Rahim apa? Pelajaran apa waktu di bimbel itu? Pelajaran matematika sama fisika, Bang. Oh, matematik fisika. Matematika dan fisika. Dan Rahim di bawah naungan apa? Paguyuban atau apa? Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Andalas. Oh, ya bisa cerita lebih jauh nggak nih ke viewers nih, ke Sobat Seno? Paguyuban tuh apa sih? Apa semua alumni sudah otomatis? Paguyuban atau ada seleksi lagi, gimana ceritanya? Nah, jadi setiap penerima beasiswa Karya Salemba 4, jadi kan setelah lolos jadi penerima beasiswa Karya Salemba 4. Nah, jadi itu salah satu keuntungan menjadi penerima beasiswa Karya Salemba 4. Ketika menerima, kita tidak hanya menerima uang saja gitu, Bang. Tidak hanya menerima uang saja, tapi juga menerima komunitas begitu. Jadi ketika kita sudah lulus menjadi penerima beasiswa, kita akan berkumpul dengan penerima beasiswa lainnya, membentuk suatu organisasi lah begitu, namanya Paguyuban Karya Salemba Universitas Andalas gitu. Begitu. Dan penerima beasiswa ya. Dan jadi dan Paguyuban Karya Salemba Universitas Andalas ini juga tidak hanya di UNAN saja, tidak hanya di Andalas saja, tapi juga di kampus-kampus lain juga ada. Misalkan
di UI, di ITB, di USU gitu dan di kampus-kampus lain dan itu saling berkoneksi begitu, Bang. Nah, Di dalam privilege itu juga gitu. Ketika menjadi penerima beasiswa kita berasa punya teman di ya, mana-mana, Bang. betul. Dan anggotanya tidak harus orang yang udah lulus ya? Oh enggak, Bang. Ya kan di paguyuban kan yang penting dia udah penerima beasiswa ya. Iya, iya penerima Jadi itu beasiswa. sebagai wadah komunikasi, ada info, ada update, Iya, ada benar, Bang. program, ada juga tadi program-program diisi ya, di-develop ya. Sampai sekarang masih aktif nggak? Masih sampai sekarang masih aktif, ya? Bang. Masih. Secara teknis jadi bagaimana? Karena kan dulu Anda di paguyuban di Padang. Iya, Sekarang benar. tinggal di Jawa nih, di Jakarta. Benar, Bang. Gimana tuh Nah, teknisnya? Atau jadi pindah ke paguyuban di Jakarta enggak? Pindah sebenarnya enggak sih, Bang. Oh, enggak. Tapi jadi ketika sudah selesai menerima, jadi kan ada penerima beasiswa Karya Salemba 4 itu mereka di organisasi namanya Paguyuban Karya Salemba 4 di universitas masing-masing. Nah, ketika lulus, siapapun penerima beasiswa Karya Salemba 4 yang lulus itu akan tergabung di namanya Paguyuban Alumni Karya Salemba 4 gitu, Bang. Jadi tidak hanya ketika menerima beasiswa mendapatkan komunitas, tapi ketika sudah lulus itu juga mendapatkan komunitas begitu, Bang. Jadi komunitasnya komunitas alumni Karya Salemba 4. Iya. Ya artinya aktivitasnya Rahim sekarang lebih banyak di sini berarti. Iya, lebih banyak di alumninya begitu, Bang. Di alumninya. Iya. Apa yang dilakukan sekarang? Masih rajin berbagi nggak? Oh, atau sudah kesibukan pekerjaan? Oh, nah. Nah, ini pengen kan katanya habis udah dapat balik lagi memberi gitu ya? Iya, benar katanya orang-orang ya, orang-orang bijak bilang gitu. Iya. Jadi kalau setelah lulus sebenarnya saya juga nggak tahu sebenarnya, Bang, ada alumni Karya Salemba 4 itu. Ya. Setelah lulus nggak tahu, tapi waktu itu setelah lulus kerja gitu kan di Jakarta, di Cilengsi tepatnya. Adalah teman waktu itu, teman juga di Paguyuban Karya Salemba Universitas Andalas ngajak ketemuan, yuk ngumpul yuk gitu bareng-bareng. Ternyata dia ngajak juga alumni dari kampus lain gitu. Nah, jadi dari situlah taunya ada namanya Paguyuban Alumni Karya Salemba 4 gitu, Bang. Jadi aktif di sana. Alhamdulillah enak. Dalam artian komunitasnya, pertemanannya gitu, Bang. Apa ya, pertemanannya sih utamanya. Jadi kayak kan baru lulus kuliah, bekerja, belum punya nasib seperjuangan gitu kan sekali, ya. Bang. Betul ya kira-kira gitu ya. Iya, gitu. Terus juga belum punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab keluarga kan waktu itu belum punya. Jadi daripada pulang kerja nyampe di rumah itu nggak ngapa-ngapain, ya mending kita dalam tanda kutip kongko-kongko dengan teman-teman. Kongko-kongko yang ada bahasa zaman dulu tuh meosi ya, makan enak omong berisi. Benar banget. Nah, jadi kayak apa meosi gitu kan. Iya. Nah, jadi kadang kita di Sabtu Minggu bikin kegiatan dulu, Bang. Jadi di tahun 2000. Apa tuh kegiatannya? Oh, dulu misalkan kalau dulu kita pernah bikin kegiatan ada di Bekasi, ada salah satu apa ya kita nyebutnya. Jadi di sanggar anak-anak, tapi dari sisi ekonomi itu bawah banget lah gitu, Bang. Jadi bagus sekali tuh. Nah, ya, jadi apa yang dilakukan? Nah, kita waktu itu lebih banyak ke berbagi sih, berbagi mengenai ke anak-anak. Misalkan kita apa ya? Saya agak nggak enak pakai kata berbagi sebenarnya, Bang. Tapi kita datang, kita senang-senang bareng-bareng gitu aja sih sebenarnya. Kita main-main aja bareng-bareng. Main-main sambil bawa mungkin apa? Makanan, pakaian, atau ilmu atau berbagi ilmu. Ilmu dan makanan sebenarnya, Bang. Ilmu dan makanan gitu. Jadi kadang ya kita kadang makanan pun kadang nggak kita bawa, Bang. Jujur itu pas pertemuan pertama kita benar bawa makanan. Halo? Ya, Bang. Ya, pas pertemuan pertama benar kita bawa makanan. Tapi di hari-hari selanjutnya kita masak bareng di sana, Bang. Itu dia. Kebersamaan ya. Togetherness. Okay. Iya. Jadi dulu masih ingat sebagian teman-teman itu masak di belakang gitu kan.
Iya. Karena di Bekasi itu orang-orang kan suka kayak pecel ayam, pecel lele gitu Bang, kan Iya, iya, masaknya iya. nggak susah gitu kan, kita Iya, masak iya. bareng gitu kan. Terus yang Hmm. selebihnya main-main di luar gitu. Nah Sama gitu-gitu aja Bang. anak-anak TK tadi itu ya. Iya. Sebenarnya tujuan utamanya waktu itu sih supaya oh ya waktu itu anak-anak itu ya tinggal di pinggir rel kereta api lah begitu Bang. Jadi Jadi secara memang benar-benar yang mhm, prasejahtera ya di benar KSE. sekali Bang. Jadi Hmm. prasejahtera, terus mayoritas mereka pengamen begitu kan, dan Iya. tidak mendapatkan exposure pendidikan yang baik lah begitu Bang. Hmm. Bahkan ada juga yang nggak sekolah begitu. Iya, 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 Nah bisa. jadi Hmm. kalau kita berbagi itu ya berat, kenapa berat, belum pantas rasanya kita kalau misalkan Hmm. berbagi, sementara kita belum punya gitu, Bang. Jadi mungkin ya Nah, kita senang-senang ajalah di sana gitu kan. hmm. Senang-senang dalam artian supaya, adik-adik yang di sana mendapatkan exposure, lingkungan yang berbeda gitu, Bang. Jadi Hmm. mendapatkan lingkungan, ya secara pendidikan lulusan S1 semua gitu, Bang. Jadi Hmm. dan kita juga nggak apa ya, Bang, misalkan kita, maaf nih, jijik atau Iya. gimana dengan adik-adik, enggak Iya, gitu. iya, Kita iya, iya. nempel aja gitu. Iya, iya, iya. Nempel nempel aja gitu. Iya. Ya mereka makan apa, ayo gitu. Mereka main apa, ayo Hmm. gitu. Gitu aja. Itu dulu masih ingat seharian bahkan sampai malam. Oh, enjoy banget kayaknya. Iya banget. Itu, Sabtu Minggu biasanya. Iya. Kadang itu Nah ini, juga kadang juga ada datang ke sekolah-sekolah, ke SMA-SMA, kita main-main gitu. iya. Heeh, gitu sih. Ya ini mudah-mudahan viewers atau sobat Seno memahami tentang Mhm, konteks berbagi nih. Saya punya pandangan sendiri tentang berbagi. Menurut saya apa yang dilakukan Rahim dan teman-teman alumni KSE tadi udah luar biasa karena berbagi kan bukan hanya hal yang material dan finansial mhm. kan ya. Betul nggak? Iya bener, Justru Bang. ini yang luar biasa di Mhm, sobat-sobatnya Rahim ini adalah berbagi ketulusan, berbagi mhm, perhatian, mhm. berbagi waktu. Iya bener, Bang. Ya, dibanding coba ada orang donatur bawa begitu banyak makanan Mhm, datang ke Bekasi, taruh aja di drop pulang. mhm. Ah, Mungkin ya betul nggak iya iya value-nya iya bener, Bang, mungkin nggak bener. ada. Heeh, Nah sekarang gini mhm, tantangannya nih mhm. kok kegiatan setulus ini kok saya dengar kurang dilakukan secara konsisten kenapa ya? Apa memang waktu itu nggak direncanakan? Heeh, Apa ada rencana nggak diteruskan menjadi yang lebih mmm, tertata gitu, lebih iya, terprogram? Ada? mhm. Itu tadi Eee, kejadian tahun berapa ya yang ke Bekasi tadi? ke Bekasi itu Tahun lalu, 2 tahun tahun, lalu kira-kira? 2016, Bang, 2016, Udah lama kan ya? udah lama banget, Bang. Berarti udah, 5 tahun yang lalu. Iya 5 tahun yang Nah, lalu, Bang. selanjutnya gimana tuh teman-teman alumni? Apa Mhm, yang kemudian dilakukan untuk mhm. berbagi kembali ke masyarakat gitu? Eee, Sesuai ka tadi apa, pengabdian Mhm. masyarakat Iya, ya? pengabdian masyarakat Nah, tadi. Mayoritas kan itu mmm, ya, Bang, ya. Misalkan kalau iya, berbagi itu contohnya, dan juga sebenarnya, gimana ya, Bang, ya, kalau kita mencoba menerapkannya secara konsisten sih, eee, lebih banyak berkoneksi dengan alumni-alumni yang di daerah begitu, Bang. Jadi, eee oh nggak langsung mhm, ya, koneksi iya, oke gimana? heeh. Jadi tujuan kita sih, apa ya, sebenarnya spiritnya itu Mmm, karena Indonesia ini luas begitu ya, nggak cukup betul, satu orang, 2 orang yang bisa memajukan bangsa Indonesia gitu kan. Ya mmm, butuh banyak orang di daerah-daerah begitu kan. Jadi, mmm, waktu itu di tahun 2019 waktu itu alhamdulillah saya jadi ketua paguyuban alumni. Nah, mhm, jadi kita coba bikin program supaya di daerah teman-teman bisa lebih berdaya begitu. Jadi waktu itu kita mmm. bikin namanya kegiatan, Lentera Aksi Menginspirasi, memang panjang Sorry namanya. terlalu cepat apa, lentera Lentera Aksi Menginspirasi gitu, Bang. Jadi, lentera aksi menginspirasi, itu kenapa LAM deh ya aksi kalau jadi kenapa aksi mhm, menginspirasi? mhm. Aksi itu alumni Oh KSE seluruh Indonesia oh, menginspirasi. aksinya sudah ada singkatannya, Iya. Jadi alumni KSE seluruh mhm, Indonesia. Padahal KSE-nya iya. juga singkatan ya, Iya kelompok benar, Bang. Salemba 4. Iya, Iya, ya, karya keren Salemba keren nih. 4, mhm. Nah, apa tuh yang dilakukan? Jadi waktu itu, Mmm, kita, berbagilah waktu itu mayoritas karena kita kan mau sebenarnya kita ini waktu 2019 itu kita mhm, agak merubah, fokusan sebenarnya, Bang.
merubah fokusan, kita lebih terfokus kepada anak-anak SMA, Bang. Jadi waktu itu ketika kita bikin Lentera Aksi Menginspirasi, itu kita Ya. fokuskan kegiatannya ke SMA-SMA. Jadi Hmm. kalau tidak salah ada sekitar 10 daerah di seluruh Indonesia. Kita coba motivasi, kita coba koordinasikan supaya teman-teman di daerah bisa tetap melaksanakan gitu, dan alhamdulillah terlaksana. Mulai dari dulu kalau tidak salah di Palu juga ada gitu, di NTT juga ada, di Bali juga ada gitu, di Apa Kalimantan sih? juga ada. Coba Rahim, belum kita tangkap nih. Benar. Konkretnya apa? Aksinya di daerah itu apa? Lebih banyak ke berbagi ilmu sebenarnya, Bang. Berbagi Berbagi ilmu itu ilmu. artinya dikumpulin orang-orang di daerah, Iya, para alumni kasih jadi pengajar atau benar, Bang, benar. oh, Jadi pengajar gitu. Sebenarnya hmm. mengajarkan itu Pengajar dalam arti apa ya? eh, mengajar enggak sebenarnya, Bang, tapi lebih Hmm. kayak kalau ya memotivasi lah begitu. Karena di awal kita coba petakan begitu kan. Ya, Apakah ya. problem di Hmm. masing-masing daerah ini sama atau enggak gitu. Betul, betul. Nah, Beda-beda ya. karena iya beda-beda gitu kan, karena khawatirnya contoh sederhana kayak di Jakarta begitu, Bang. Kalau di Hmm. Jakarta kita bagi ke anak SMA motivasi untuk kuliah mungkin nggak mau mereka. Iya, iya. Iya, tapi Informasi kalau masuk demikian gencar di Jakarta iya benar sudah banget, cukup. Bang. Betul, Tapi betul. kalau di sederhana di Cilengsi itu masih masuk, Bang. Hmm. Karena di Cilengsi itu mindset mindset siswanya itu mereka ketika lulus mereka mau jadi buruh gitu, Bang. Oh iya, 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 Benar, betul. Bang. Jadi Karena masih banyak karena pabrik sekitar situ. Iya. benar banget, Bang. Jadi ketika Simpel, mereka mereka berpikirnya simpel aja. iya, 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 itu, iya. Bang. Tapi Oh, mereka nggak berpikir gitu, 10 tahun lagi apa mereka mau jadi buruh gitu, 20 tahun lagi apa mereka mau jadi buruh lagi gitu kan, iya, eee, iya. agak susah begitu kan, Bang, maksudnya untuk naik di perusahaan kalau misalkan masuknya melalui buruh begitu kan. Oke. Jadi di awal itu kita coba koordinasikan dengan teman-teman di daerah, sebenarnya kita bikin program itu spesifik seperti itu gitu, Bang. Jadi memotivasi siswa-siswa SMA untuk berkuliah begitu. Hmm. Nah, kita coba petakan di masing-masing daerah tersebut SMA Ya. mana sih yang masih membutuhkan materi seperti itu begitu, Bang. Oh ya. Nah, jadi misalkan di Palu ya mereka coba berkoneksi dengan sekolahan yang ada di sana yang memang mungkin dari segi mindset siswanya belum mau untuk kuliah begitu, Bang. Mungkin Hmm. jadi kita berikan materi seperti itu begitu, Bang. Hmm. Jadi kita kemarin itu kita coba fokuskan ke sana begitu sih, Bang. Di Iya, lain iya. sisi kita juga untuk bikin kegiatan seperti yang tadi ke adik-adik di kita nyebutkan di sanggar waktu itu masih Iya, tetap jalan juga sih gitu, Bang. iya. Mhm. Iya, nggak tahu ya, mungkin saya salah, tapi kalau yang saya Mhm. tangkap, boleh nih Iya, Rahim boleh banget, Bang. kembalikan Mhm, diskusi dengan teman-teman alumni. mhm. Kayaknya udah berubah kali ya zaman sekarang ya mindset orang ya. Benar benar, Bang. Ya, Mhm, mhm, perspektif tentang kuliah itu seolah-olah jalurnya adalah SMA, mhm, kuliah, mhm. kerja. Nah, Iya, sama tahu milenial kan nggak begitu ya. benar Milenial banget, Bang. pikirannya shortcut, Iya, pengen bisnis, heeh. pengen berhasil. Iya, benar banget, Bang. Jadi tantangan nih buat Rahim nanti kalau datang-datang lagi ke SMA mungkin perlu juga disisipi hal yang berbau bisnis kali, entrepreneurship mungkin ya. Benar benar banget, Bang, benar Lebih banget, Bang. menarik buat Mhm. mereka ya. Iya, Membangun startup gitu, wah itu kan iya. coba anak sekarang ditanya apa cita-citanya YouTuber gitu. YouTuber, benar. Nah Heeh, nanti bagaimana kemudian mhm. menjadi jembatan antara kelompoknya Rahim dengan Iya, teman SMA itu dan bagaimana KSE masih bisa membantu mereka kan gitu ya. iya, benar banget, Bang. Heeh. Iya, udah beda nih sekarang. Benar. Beda banget ya sama zamannya Iya, Rahim ya, heeh. anak-anak sekarang nih. Oke. Jadi ya, eee, cuman kalau untuk sekarang memang agak Hmm. terkendala, Bang. Jujur agak Oh, terkendala. kenapa? Kenapa? Kendalanya apa? Covid, Bang. Karena Covid. Karena, sejak Ya, awal 2020 kemarin kan, ya ya. hampir semua aktivitas fisik itu kita coba stop gitu, terutama di sisi alumni begitu kan. Hmm. Kita waktu itu di awal 2020 ya semuanya pindah ke online semua begitu kan. Hmm. Namun, ya itu salah satu tantangannya juga sih, memanfaatkan kita berbagi ini, gimana gitu. Nah Hmm. nah jujur waktu 2020 itu kita, sempat kepikiran mau bikin kegiatan untuk Hmm. eksternal. Karena kan, eee,
misalkan ke SMA, ke apa tadi, ke adik-adik yang tinggal di kawasan rel kereta api itu kan kayak eksternalnya alumni begitu ya Bang ya. Iya. Jadi ini yang menarik di tahun 2020 awal pandemi gitu kan Bang. Dan waktu itu mau masuk puasa di tahun 2020, kita mau bikin gerakan berbagi seperti itu, agak nggak enak begitu Bang. Kenapa nggak enak? Ternyata ada saudara kita sesama alumni yang sudah terdampak secara ekonomi gitu Bang. Oke. Jadi waktu Terus? awal pandemi itu kita gimana kita bikin kegiatan ke eksternal, oh kayaknya nggak mungkin nih, ini ada alumni yang ngomong dia lagi bangkrut. Hmm. Jadi Hmm. bahkan ada salah seorang yang namanya takdir kita nggak bisa tentuin gitu ya Bang ya. Ada Iya. salah seorang alumni, dia itu salah satu alumni dari universitas ternama lah di Indonesia, Hmm. dan dia bikin usahanya di bidang IT elektronik, lebih ke elektronik begitu Bang. Ya Hmm. terdampak banget gitu kan. Akhirnya secara punya anak dan punya keluarga tanggung jawab, akhirnya ya berapa kesusahan lah gitu kan. Jadinya kita sebagai alumni kita bantu lah waktu itu gitu kan. Kita bantu, kita ya yang punya rezeki lebih, yuk kita bareng-bareng gitu kan. Kita bareng-bareng bantu alumni-alumni lain yang memang terdampak secara ekonomi begitu. Dan waktu itu Hmm. kita baru dapat 1 orang Iya. dan kita coba masifkan begitu. Apa jangan-jangan kita nggak tahu ya ada saudara kita yang lagi kesusahan gitu. Jadi Oh. kita coba kita coba waktu itu saling tanya-tanya lah begitu. Ada nggak alumni yang kesusahan? Ada nggak alumni yang kesusahan? Ternyata banyak Bang, Hmm. banyak banget alumni yang kesusahan secara ekonomi dan juga penerima beasiswa Bang. Iya, Karena iya. secara secara kriteria Bang, yang menerima beasiswa KSE pastilah secara ekonomi itu menengah ke bawah. Iya, betul. Ah, ya Ya. kok ya Kan memang baik itu yang disasar kan, iya iya benar supaya banget Bang. Jadi mereka dengan beasiswa yang diterima mhm, dapat keleluasaan untuk nggak ada beban lagi terhadap biaya, iya bisa berpikirnya fokus ke kuliah gitu ya. iya Bang, benar banget Bang. Jadi Oke. kita coba waktu itu kita coba data alumni dan penerima beasiswa Ya. juga, siapa sih yang Hmm. kesusahan secara ekonomi, Hmm. apalagi yang mahasiswa itu rata-rata orang tua mereka juga mengalami kesusahan gitu Bang. Ya Hmm. ada mungkin orang tua mereka yang ojek online, ya ojek online pas awal 2020 itu kan benar-benar nggak ada kan Bang. Iya, iya. Hanya nggak boleh ngantar orang waktu itu kan. Terus juga yang punya usaha di bidang makanan, rumah makan dan yang lain juga terdampak banget gitu kan. Jadi waktu Hmm. itu ternyata kita data, ternyata banyak banget alumni dan penerima beasiswa itu yang kesusahan secara ekonomi, dan waktu itu Hmm. kita coba kumpulkan, alhamdulillah terkumpul donasinya, ya udah kita kembalikan lagi ke alumni-alumni dan mahasiswa yang membutuhkan begitu, Bang. Baik, jadi Mhm. ini bentuk lain dari Bentuk lain, Bang. kegiatannya ya. Jadi Benar yang banget, Bang. tadinya lebih ke eksternal kayak tadi yang di Iya, heeh, Bekasi, mhm, sekarang lebih ke internalisasi dulu ke dalam kan, karena banyak iya benar, Bang, alumni dan banyak penerima beasiswa yang juga kena COVID. benar, Bang. Dan saya mau titip pesan juga nih, Nah, udah Rahim buat iya, Bang, teman-teman alumni. heeh, Mudah-mudahan kita nggak salah mindset tentang COVID nih ya. Kalau iya, saya lebih berpendapat bahwa mau nggak mau memang zaman itu berubah, betul ya? iya betul banget, Bang, Artinya cara belajar, cara orang mhm, bertransaksi mhm, akhirnya melalui digital dan internet kan. mhm, Nah, COVID cuma mempercepatnya gitu. Ya betul ya. Jadi iya mau benar nggak banget, Bang, mau memang mungkin ke depannya mhm, himbauan nih buat teman-teman mhm, alumni, kegiatan yang sifatnya eksternal dan face to face mhm, bisa diganti sedikit formatnya dengan Zoom mungkin ya. Jadi benar, kalau Bang, memberikan pengarahan di sekolahan, iya taruh aja laptop ada satu PIC di sana pakai monitor besar gitu. iya, heeh, Nah, ya, dan menghindari COVID-nya juga ya. benar, Nah, Bang, oke itu cerita beasiswa udah mhm, panjang lebar. heeh, Sekarang Rahim merasa udah sukses belum? belum, Sekarang ini, hari ini. belum, Bang, Ukuran sukses menurut Rahim apa? Karir yang tinggi atau waduh berat nih, banyak memberi? Enggak, orang beda-beda ya. Ada orang benar, yang iya iya, merasa sukses ketika, kalau heeh, saya udah dapat gelar doktor, gitu ada yang bilang ah, gitu. iya, Saya sukses kalau saya ukurannya sudah berumah tangga dan punya 2 mmm, anak. mhm. Rahim sendiri apa? Sukses, Waduh kalau definisi ditanya sukses. sukses, Atau malah nggak punya definisi? punya, Bang, cuma Oh berat punya. sebenarnya, Bang, Oh berat, oh nggak apa-apa ini. Ada eee, orang yang lebih ini lagi loh, lebih mulia lagi. mmm, Saya ukuran sukses saya adalah
kalau saya meninggal kelak ini husnul khotimah. Wah, berat itu udah di level Nah, tinggi. benar itu banget, Bang. Itu Itu Rahim. Wah, definisi ini sukses Rahim. Ya. luar biasa ya. Itu definisi sukses Rahim. Jadi sekarang Ya, ini menuju ke sananya apa yang nah, Rahim sudah jalani ini? jadi kan begini, Bang. Ya, ya apa maksudnya apapun pencapaian kita di dunia begitu kan maksudnya setinggi Ya, apapun seluas apapun gitu kan pencapaian kita di dunia jika tidak ditutup dengan husnul khatimah yaitu menurut bukan ya. sukses begitu kan. Wah, Nah, jadi apa yang bisa Raim lakukan untuk mencapai itu boleh dibilang Rem ini kalau misalkan dikembalikan lagi ke agama ya, Pak, ya. Karena ya, betul. kematian tadi itu kan ya basisnya lagi kan ke agama gitu kan. Hmm. Kalau Rem dibilang ibadahnya bagus, enggak juga. Itu Dibilang biarkan bagus, yang atas yang menilai ya, iya, biarkan iya. sangholik yang menilai. Oke. Tapi Hmm. ada satu yang Raim merasa emang ya. Hmm. Raim merasa satu itu kayaknya ini potensi Raim gitu. Itu adalah berbagi tadi gitu, Bang. Ya, ya. Apapun yang bisa Rahim coba bagi, ya udah Rahim bagi gitu. Misal Hmm. sesederhana kayak ada teman yang nanya, lu punya kenalan ini nggak? Ada gitu. Hmm. Sesederhana gitu, Bang. Sesederhana Iya, gitu iya. gitu. Iya, iya. Apapun yang bisa Rahim bantu ke siapapun itu Rahim merasa itulah potensi Rahim begitu. Jadi ketika Hmm. ya saya mencoba menyiapkan yang husnul khatimah tadi itu ya salah satunya dengan itu begitu, Bang. Luar biasa. Hmm. Wah, ini saya kejar nih kalau gitu nih. Enggak. Bukan. Kalau kalau kita sedang dialog itu kan enaknya yang konkret-konkret aja, betul nggak? Iya benar, Supaya Bang, juga benar, Bang. pemirsanya terinspirasi. Iya, benar banget, Ini Bang. insya Allah ya Rahim ya, Heeh. besok memang belum pasti, masih Mhm, to be confirm gitu. mhm, Salah satu narasumber kita itu mhm. anak-anak muda seperti Rahim juga yang Wih, bergerak dalam sedekah air, Rahim. wih, Ya, alhamdulillah, jadi Bang. Iya. mereka-mereka yang akan membangun bor-bor air, bor mesin air Mhm, di mhm, pelosok-pelosok yang butuh air. mhm. Kalau mungkin suatu kali nanti Rahim dan teman-teman Almi terpanggil, Iya, tadi kan mau berbagi gitu ya, iya, heeh, boleh tuh nanti saya mhm. bantu salurkan ke sana Boleh, ya. Bang. Siap, Itu mhm. maslahat orang banyak kan? Benar banget, Bang, heeh, Betul ya. mhm, Oke. Baik, jadi Rahim merasa sukses itu adalah nanti ya, ketika mhm. husnul khotimah. Ini Iya, mulia benar banget. sekali nih. Nggak semua orang udah bisa nyampe ke sana pikirannya. Banyak orang yang Sebe pikir sukses bahwa saya sukses kalau udah punya heeh, satu rumah, satu mhm, mobil gitu kan. iya, Tapi rumah di mana? Di Medline ya, Medland, di Cilengsi. iya di Cilengsi. Itu udah elit itu kalau secara apa ya duniawi itu wah orang-orang udah umur masih muda kan 29 ya. 29, Bang, mhm. Wah, 29 udah punya rumah, mungkin punya kendaraan juga, Iya, kerja di sebenarnya gimana ya, Bang, ya, apa? kalau dibilang, misal nih mau pengen sesuatu misalkan kayak mau coba, maksudnya dari segi kepemilikan mau pengen rumah besar gitu kan atau mau Iya, mau punya mobil banyak, harta banyak. iya. Sebenarnya ya mungkin karena sekarang Raim secara budget nggak punya aja mungkin Raim bisa ngomong kayak gini gitu kan. Oh. Cuma cuma yang Raim rasain sekarang, ya kapasitas lambung Raim ini cuma segini gitu kan. Waduh luar Jadi biasa. ya isi aja lah secukupnya gitu kan. Maksudnya makan 2 piring pun itu nggak kuat gitu kan, Bang. Jadi ngapain punya nasi banyak-banyak, mending kasih ke lambung orang gitu kan. Kayak Wah, punya rumah gede, eee, buat apa juga ya? buat apa juga gitu kan. Yang Karena penting cukup untuk si istri dan iya 2 gitu, anak ya. Bang, heeh, terus kayak punya mobil banyak juga. Buat apa juga ya? Malahan sekarang Rem punya mobil, Hmm? enakan naik motor. Oh gitu ya. Oh, Iya, jadi mobilnya parkir aja nih. iya, Bang. Iya, iya, iya. Apalagi kayak kemarin kita Iya. habis pulang kantor, nyampe Hmm. rumah macet gitu, mending motoran aja gitu kan. Akhirnya ya udah motoran lagi sekarang. Iya, iya. Luar biasa Rahim. Ya, ini Heeh, manusia langka juga di zaman sekarang ya. Maaf ini tapi banyak orang heeh, ya, ya tapi orang-orang di mungkin luar sana tuh. Ya sorry heeh, sorry. tapi Rahim dulu. mungkin Rem bisa ngomong kayak gini ya karena Rem belum punya aja gitu, Bang. Cuma mudah-mudahan ya Allah istiqomahkanlah Rem gitu, Bang. Iya betul. Mhm, Insya Allah enggak lah. mhm, Ya, kalau mhm, dengar dari cerita Rahim ini bukan tipe yang seperti itu. heeh, Ada orang-orang yang justru merasa ya inilah ukuran kesuksesan saya yang mhm, harus saya pamerkan gitu kan ya. mhm. Kalau iya kan. Tapi sayang sekali nanti takutnya nggak takut mubazir tuh kalau mobil diparkir bukan lebih baik diproduktifkan ya, tapi Nah, hasilnya saya nggak tahu misalnya iya, idenya iya, adalah disewakan gitu ya, hasil iya. sewanya bisa Rahim salurkan, nggak kepikir ke Nah, sana.
Bener Atau banget, Bang. dirubah, dijual, dibelikan ambulans, Ah, sehingga setiap orang yang butuh bisa pakai. Nah, itu mhm. boleh itu jadi pemikiran Nah, yang tepat. jadi Nah, kemarin ini. itu kan, Bang, Hmm. bener banget, Bang, ketika Bang Hmm. Seno nanya, mobilnya nggak disewakan, nganggur parkir, Iya, benar banget, bahas Rahim ini. sewakan. Oh, sewakan ya? Iya, 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 benar, kesewakan benar. tapi ke teman-teman ya, Bang, ya. Ke Iya, iya. teman-teman maksudnya yang sudah kenal, karena kemarin itu kan maksudnya kita penting nggak sih beli mobil gitu kan, diskusi sama Iya. istri gitu kan. Eee, Hmm. Kemarin berasa banget ketika Covid dan ketika pas Covid istri lagi hamil, Bang. Dan di Betul. posisi kita juga punya anak yang masih kecil gitu. Iya, Jadi iya. pas waktu itu wah kita ngerasa, wah kita butuh banget nih mobil kayaknya. Akhirnya kita putuskan waktu itu beli gitu kan. Beli pun Hmm. nggak yang mewah-mewah gitu kan. Maksudnya nggak Hmm. yang baru, kita beli second. Kenapa? Oke. Lebih ya mungkin apa, kan kalau mobil baru depresiasinya kenceng ya, Pak, ya. Iya, iya. Nah, cuma kalau mobil second kan kita bisa dapat dengan kualitas yang masih oke, dengan harga yang udah turun gitu kan. Ya Oke, udah kita berarti anak-anak teknik mesin mikir depresiasi nih. iya, Bang. Penyusutan ya. Iya, Iya, biaya benar, benar, penyusutannya benar, gitu benar. kan. Dan ya Ya, kemarin ya. waktu itu kita coba nonton ya kita Apa? coba lihat reviewer mobil gitu kan. Ya memang Hmm. lebih untung beli mobil second, Bang, sebenarnya. Udah ini Hmm. rem kok ngomongin ya. Iya, Cuma iya, waktu iya. itu dan waktu itu ya apalagi dengan WFH mobil juga nggak kepake ya, Bang, ya. WFH Betul. kerja di rumah gitu kan. Cuma memang benar kepakainya itu ketika misalkan mau ke rumah sakit, ke dokter gitu kan, atau Ya, sederhana ke rumah, mertua begitu kan, ke rumah mertua, orang ya. tua gitu kan, nganter orang tua juga gitu kan. Betul. Baru baru berasanya di sana gitu sih, Bang. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan kayak sehari-harian benar banget disewakan ke temen. Iya, benar sayang. Luar biasa. Ini Bener, Bang. Rahim manusia langka nih. Saya senang dengar statement-statement-nya. Iya Jadi realistis aja gitu dan iya, bener banget. fungsional aja kan, Mhm mhm. nggak terlalu perlu prestis gitu ya. Bener Nggak banget, Bang, perlu, heeh, wah bener ya. mhm. Mudah-mudahan Rahim bisa jadi panutan, role model Amin para amin. viewers nih, denger nih Mhm Sobat Seno ya. Jadi mhm kadang kala maaf bukan bermaksud melecehkan milenial, mhm. yang mungkin karena mereka yang masih ekspresif gitu, Heeh. show off, wah ini Oh, iya bener banget. handphone-nya harus merek Iya, tertentu, bener banget, ininya Bang. dan Heeh. sebagainya. Baik. Nah ini, diskusi kita menjelang, sesi-sesi penutup nih, Mhm. udah Rahim. Iya, Bang. Karena kita berada di 2021 nih. Mhm Apa sebetulnya harapan ke depan? Baik terhadap KSE-nya sendiri sebagai mhm. alumni KSE, Oh, iya. bisa, sebagai ayah dari 2 anak, Mhm apa mhm. saja harapan-harapannya? Mhm, Kalau harapan mhm, kalau untuk KSE terutama ya, Mas, ya, mungkin karena KSE. konteksnya KSE ya. Eee, Dulu ketika, menjadi mahasiswa, itu kan, Ya, ya kita ibaratkan jadi anak dari orang tua begitu ya, Bang, ya. Kita anak dikasih dari orang uang tua. begitu kan. Ya misalnya kita sebagai Mhm, anak kan dikasih uang oleh orang tua. Kalau saya dibilang, keluarga dari, ekonomi rendah enggak, orang tua saya PNS dan mmm, ya alhamdulillah sederhana lah begitu ya, Bang. mmm. Eee, kita sebagai anak itu kadang kan kayak merasa, kita kita bisanya minta duit doang gitu, Bang. Iya, iya, Kita iya. minta duit doang, Mhm, kita nggak tahu orang tua susahnya nyari duit gimana gitu, betul, betul. gitu kan. Nah, Mhm, yang saya rasakan ketika di KSE seperti itu, Bang. Jadi ketika saya jadi penerima mmm, beasiswa, ya. ini kok kuota diturunin lagi gitu kan, Mmm, kuota penerima kok diturunin lagi gitu kan. iya, iya. Itu jadi mahasiswa ya, Mas, ya. Iya, Terus, iya. ketika, eee, ya kuota kok diturunin, nah itu yang terutama agak terdampak. Ketika menjadi alumni barulah berasa, Mmm, Bang, mmm. barulah berasa gitu. Susah nyari nyari duit di KSE. Iya, Maksudnya iya. susah nyari duit untuk Untuk penerima beasiswa gitu ya, Mas. iya, Nah, jadi ini pas, mungkin kalau sedikit cerita, ketika awal 2019, Bang, itu mhm, Rahim menjadi ketua paguyuban alumni, begitu kan. Nah, mhm. jadi kan ketika sudah menjadi alumni, alumni itu nanti akan membantu, penerima beasiswa sebagai interviewer, begitu, Bang. Jadi pas Ya, saat seleksi penerima beasiswa, itu interviewernya alumni, begitu. jadi ada Nah, pre-assessment ya, pre-assessment, iya, bener, Bang. Nah, heeh, terus yang terjadi di 2019, eee, donaturnya KSE itu menurun, Bang. mmm, Donatur KSE menurun, yang ya, sebelumnya penerima beasiswa itu sekitar 2.500 orang,
Ya. menjadi 1.500 orang. Ini rem agak nggak enak sebenarnya kalau ada Pak Dadit. Nggak apa-apa, itu kan Karena sebuah perjalanan ya. iya, iya. Dan Dan apa? ini sebuah perjuangan yang tidak selalu mulus. Mm, mm. Yang penting Benar bagaimana banget bang. ketika kemudian Mm. ini alumni-alumni juga ikut dongkrak Iya. lagi, betul nggak? Nah, iya bang. Ini Sekarang udah 20.000 lagi setahu saya apanya bang? member untuk yang Oh, dapat anggota. iya. Iya. Belum bang. Kalau untuk penerima beasiswa di tahun ya, ini yang saya tahu ya bang. Di 2019 itu 1.500-an. Di tahun 2020 kemarin juga sekitar 1.500-an. Nah, Oh, saya salah ngomong. Maksudnya dari data yang saya peroleh lewat hmm, googling tuh hmm. sampai akhir tahun ini sudah Oh iya, menyeluruh 20 iya, ribuan. Itu kan udah iya, iya, iya. luar 20 biasa ya. ribuan ada benar bang. Iya. Hmm, Dari mulai satu orang di tahun-tahun dulu, hmm. tahun 80-an, 90-an kan. Iya Iya. bang. Hmm. Jadi Oke, waktu lanjutkan, lanjutkan aja. jadi waktu pas menjadi interviewer ketika sudah selesai begitu kan, Hmm. Raim waktu itu posisi sebagai ketua paguyuban alumni, ya kan eh, kalau misalkan kita ada 5 orang dikasih duit yang biasanya dapat 500.000, sekarang dapat 1 juta, ya enak kan bang, Iya, bagi-baginya secara gitu, relatif. Iya, enak betul. lah bagi-baginya gitu. Tapi Hmm. ini ada 5 orang, Hmm. tapi duitnya cuma ada 300.000, Hmm. itu itu wah ini gimana ya gitu. Akhirnya Hmm. eh, yang mengapply beasiswa KSE kalau tidak salah di tahun 2019 itu ada sekitar 25.000 orang, Bang. Hmm. 25.000 orang mahasiswa yang apply beasiswa gitu. Hmm. Artinya kan ya kalau misalkan secara data ya berarti 25.000 itu bisa kita kategorikan mereka sebagai yang membutuhkan gitu, Bang. Mereka butuh Hmm. kenapa? Karena itu kan mereka apply begitu kan. Hmm. Dan jumlah penerima beasiswa turun gitu. Kuotanya Hmm. itu dari 2.500 ke 1.500. Heboh lah waktu itu, Bang. Ya. Heboh lah itu. Semua mahasiswa heboh, Bang. Bang kok ngomong ke saya gitu kan, Bang, kok kita turun sih? Kok kita turun sih gitu kan? Hmm. Kita yang harusnya 100 orang kok jadi 50 orang, kita yang sebelumnya 150 orang kok jadi 75 orang begitu kan. Iya. Akhirnya ya saya coba sampaikan begitu kan, Bang. Hmm. Ini orang tua kita lagi kesusahan. Hmm. Orang tua kita lagi kesusahan nyari uang gitu. Iya, iya. Saya juga nggak bisa ngomong banyak gitu bang. Cuma yang saya coba sampaikan, orang tua kita lagi susah nyari uang nih gitu. Kalau diminta solusi, saya juga nggak punya solusi. Jujur saya juga Hmm. nggak punya solusi gitu. Hmm. Jadi ya saya sampaikannya mohon maaf ya, kalau misalkan ada teman-teman yang tidak terpilih, ya ya mohon maaf Nah, gitu. ya Inilah harus legowo. takdirnya. Ya harus legowo gitu kan Iya, bang. iya, Ya iya. itulah gitu kan. Saya juga Hmm. mau bluffing bagaimana, saya juga nggak bisa gitu kan. Hmm. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Akhirnya Hmm. tuh masih banyak tuh yang chat gitu kan, "Bang, kok ini nggak Ya. diterima padahal dia bagus, ini diterima, nggak diterima dia bagus," gitu kan. Hmm. Pusing juga kan, Bang. Di Sing. situ. Terus waktu itu yang menariknya ini malah muncul bukan dari saya, Bang. Waktu itu ada salah seorang alumni dari, Sumatera Utara, rencana Hmm. nih nanti siang mau Zoom-an juga sama dia. Oh, iya, Nah iya. itu jadi, eee, waktu itu dia telepon kan, Bang, "Bang," gitu, "ini kok USU turun Bang, penerima USU," waktu itu dia alumni USU, Musuh Sumatera Utara maksudnya? Sumatera Utara, "Ini kok Universitas turun Sumatera Bang Utara. Hmm. penerima beasiswanya?" katanya. Hmm. Ya saya sampaikan kondisinya seperti tadi itu kan, Bang. Terus yang menariknya adalah responnya dia ini Bang, yang menariknya. Apa? Nah, dia ngomong kayak gini, Hmm. eee, "Bang, kalau misalkan kita alumni USU, Hmm. iuran per bulan dengan Hmm. total 750.000, Hmm. bisa nggak Bang, kita berikan itu sebagai, donasi penerima beasiswa?" katanya. Hmm. Hmm. Wah, kaget kan, Bang. Ini kok Iya, iya. alumni biasanya protes, ini kok langsung ngasih kayak gini. Wah, saya jawab aja bisa gitu kan. Iya, iya. Nanti prosedurnya apa gimana, pokoknya bisa Hmm. aja dulu gitu kan. Ini ada Hmm. kue di depan nggak dimakan nggak mungkin gitu kan, Pak. Hmm. Terus, bisa gitu kan. Akhirnya, "Ya udah Bang," gitu, "saya kumpulin alumni USU Bang yang mau iuran, yang mau donasi, Hmm. nanti tolong ya Bang yang mahasiswa ini yang nggak diterima, diterima lagi," katanya. Hmm. Akhirnya ya udah saya komunikasi ke yayasan secara prosedural gitu kan, gimana nanti gitu kan. Alhamdulillah Iya. jadi. Alhamdulillah jadi, Oh. akhirnya dari alumni USU itu mereka iuran, jumlahnya 2 orang, waktu itu, 1.500.000 per bulan, karena kan setiap penerima beasiswa jatahnya itu 750.000. Jadi mereka
beriuran lah gitu alumninya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap dan diikuti oleh kampus-kampus lain gitu, Bang. Nah, Oke. diikuti kampus-kampus lain. Ide Eh, ini ya, ide ini ide diikutin ini ya. benar banget, Ya, Bang. baik. Ide ini Oke. mulai dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, UB, Hmm. Brawijaya, Udayana juga udah mulai begitu. Udah mulai Iya. mereka seperti itu gitu. Alhamdulillah sih, Bang. Dan juga sebenarnya nih, Bang, sebenarnya dari Hmm. alumni juga sudah punya program seperti itu sebelumnya. Hmm. Tapi mungkin why-nya itu nggak seperti ini gitu, Bang. Ya. Kayak apa ya, why kenapa sih alumni bikin kegiatan ini, itu belum dapat, Bang. Kita hanya, waktu itu bahasanya kita kan udah dapat dapat beasiswa gitu, masa kita jadi alumni kita nggak ngasih balik gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi jujur, Bang, Raim menggunakan kata-kata seperti itu Raim nggak mau, Bang. Kenapa? Jadi seakan-akan kayak kita ngutang gitu, Bang. Iya, iya, itu soal Raim ya, ya, ya jadi kayak soal pola misalkan pikir aja sih. ya berpola pikir, jadi kayak, KSE, udah ngasih kita duit, kenapa sih kita nggak ngasih balik? Hmm. Saya nggak mau ngangkat yang itu, kenapa? Ini Iya, iya, kayak iya. nagih gitu loh, Bang, kayak nagih hutang gitu, duit lu Iya. mana gitu, duit lu mana, donasi yuk, duit lu mana gitu. Dan jujur nggak enak, Bang. Tapi yang, saya coba temukan waktu itu adalah ternyata masih banyak yang membutuhkan, Bang. Ya. Jadi why-nya waktu itu ketemu, wah ini sebenarnya kita donasi bukan karena kita berhutang gitu, tapi karena ya ada yang membutuhkan aja gitu. Oke, Kalau oke. nggak ada Jadi, yang membutuhkan, saya juga nggak akan donasi kok. Tapi baik, karena Rahim. Jadi itu heeh, intinya apa ya? iya itu intinya, Bang. Sesuatu yang sifatnya spontan Bener dan banget, Bang. nggak Nah, direncanakan, mhm akhirnya berjalan. Luar jadi biasa nih, Rahim ya. mhm, Mas Rahim, kita banyak sekali yang masih bisa kita gali. bener, Bang, Nanti nggak keberatan ya kalau nanti diundang sekali lagi, mungkin dengan insyaallah. teman-teman yang lain, atau Iya, justru dengan penerima beasiswa boleh, yang Bang. belum lulus. Penerima-penerima lain yang luar biasa banyak banget, Ya, Bang. saya akan izin dulu kepada pengurus dan pengelolanya ya. Siap, Bang, Ya, tapi ada yang terbersit menarik tuh dari cerita yang Rahim terakhir tadi. Mudah-mudahan teman-teman alumni punya pemikiran yang agak berbeda. mhm, Dalam pengertian begini, yang saya pahami tadi, adik-adik kita ini yang penerima beasiswa itu mhm, jadi kesannya menunggu. Ya, iya, kok kuotanya dikurangin ya, mhm, jadi menengadah, gitu iya, kan. Bang, heeh. Barangkali menarik juga dipikirin alumni, gimana Nah kalau ke depannya kita bukan memberi ikannya lagi, tapi kailnya. Nah, nah, tanpa bermaksud mengganggu fokus mereka waktu iya iya, kuliah, Bang, mungkin zaman mhm, sekarang sudah mulai dipikirkan yang mhm, harus dibina mereka adalah jiwa kemandirian untuk bener banget, Bang. gitu ya, bisa Iya, untuk hidup sendiri kan, heeh, ilmu-ilmu singkat gitu. Dan kampus bisa memberikan kesempatan itu sebetulnya kan. Ini boleh cerita lagi nggak, Bang? Boleh, boleh, boleh. Boleh Singkat padat ya. singkat padat ya? Ya. Hmm. Menarik sebenarnya yang Bang, Seno katakan Hmm. tadi, supaya mahasiswa ya, Bang, ya, mahasiswa nggak hanya Mahasiswa, menerima saja, tapi memberi. iya. Dan kejadian, Bang, Hmm. jadi salah satu program dari Yayasan Karya Saramba 4 itu kan ada program entrepreneurship gitu, Bang. Nah, itu dia yang Nah saya itu, maksud. jadi Keluar juga akhirnya. Ada keluar entrepreneurship ya kan, ada ada pendidikan leadership-nya. Saya iya. pernah diajak juga sama Pak Dadit tuh Nah ke Cisarua dulu. oh, iya dulu. Lagi ada leadership juga ya, Heeh, 2 minggu atau berapa lama. mhm. Ya silakan terus. Nah, jadi ada program entrepreneurship, jadi waktu saya ini dapat cerita aja, Bang, jujur saya dapat cerita aja gitu, tapi ini menarik banget. Hmm. Jadi ada mahasiswa di Universitas Riau, dia Ya, menjadi, binaan lah begitu di program entrepreneurship itu, ya. dan alhamdulillah Hmm. usahanya jalan dan dia masih mendapatkan beasiswa, Bang. Udah usahanya jalan, Dapat beasiswa kok bisa? beasiswa. Hmm. Nah, ya karena dia sebelumnya, Hmm. maksudnya dia belum 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 berusaha belum berwirausaha begitu, Bang. Ya. Sebelum menerima beasiswa KSE dia belum berwirausaha, dan dia baru mulai berwirausaha ketika dia sudah menjadi penerima beasiswa begitu. Hmm. Ketika sudah menjadi, bagian dari program entrepreneurship-nya KSE begitu. Nah, Jadi, bidangnya apa bidangnya? Bidang usahanya kalau boleh wah kalau tahu. kalau tidak salah waktu itu di bidang konveksi, Bang. Konveksi, oke. Ya laundry itu kalau tidak salah, Laundry ya. mhm. Hmm. Nah, Terus? dan jalan, jadi dia usahanya jalan, dapat beasiswa. Hmm. Yang Nah, dia lakukan menarik, Bang. apa?
dia bilang ke yayasan, "Saya nggak mau lagi menerima beasiswa KSE, Hmm. saya kasih ke orang yang membutuhkan," gitu ya. Iya, iya Itu bener. Itu luar itu biasa. wah, Mengharukan ya. iya bener banget, Bang. Itu Manusia padahal langka cewek, Bang, juga ya. bukan cowok, Bang. Kenapa? Itu cewek. Cewek malah ya. Heeh, cewek malah. Jadi kita-kita yang cowok mesti malu dong. Malu banget, Bang. Iya dong, setulus itu dia. Iya, Jadi heeh. menolak tapi untuk hal yang lebih baik kan. Iya, Ya, bener banget, Bang. disalurkan ke yang lain. Mhm. Tapi ya waktu itu, Hmm, saya cerita juga dengan yayasan begitu kan, tapi ya. bagaimanapun anak ini nih nggak mungkin dikeluarkan dari beasiswa KSE. Hmm, Oke, dia dia nggak mau jadi penerima gitu, tapi nggak mungkin hmm. dong kita keluarkan gitu kan. Akhirnya ya Ya, tetep ya. tetep sampai sekarang ya Statusnya tetap tetap statusnya statusnya penerima. tetap Itu ya. ya, Jadi, hmm, tujuannya sih supaya menjadi inspirasi aja sih, Bang, bagi iya penerima betul. beasiswa yang lain begitu, Iya, bahwa ya itu seperti yang Bang Seno katakan tadi ya, jangan menerima aja gitu. Mhm, iya betul. Iya, luar biasa. Ya, mhm, Stephen Covey juga di Seven Habits bilang kan kalau mhm. Anda banyak memberi, Anda menanamkan namanya emotional balance account. Wah, nanam Wah, iya, kebaikan terus ke tiap orang ya. heeh, Waduh, ini kalau ngobrol terus bisa sampai beduk maghrib ya Rahim ya, dan bisa, Bang. dengan viewersnya. Bisa Kayaknya bisa. mesti kita cut dulu, nanti Siap, kita Bang. akan buka kanal yang lain. Mhm, Coba saya cari ininya juga, summarize-nya dulu ya. Tadi boleh, ini Bang. Sobat Seno, Mhm, para viewers, kita sudah mendengar cerita yang menginspirasi dari Rahim. Dimulai dari berbagai hal yang bisa kita jadikan lesson learn nih dari Udah Rahim nih. Satu, tadi kita narik pelajaran bahwa ketika kita gagal jangan pernah ragu untuk bangkit kembali kan. mhm, Malah ada Pak Rahim ini, Udah Rahim ini udah jalanin kuota jadi quote, katanya bilang begini, bagi orang yang ingin sukses, kegagalan adalah beban yang menggairahkan. Wah, ini luar mhm. biasa. Jadi Rahim gagal di interview, belajar lagi untuk berlatih banyak, Mhm, ngomong banyak orang. Komunikasi sekarang lebih lentur, terbukti tadi lebih lentur, lebih iya, Bang. lancar ya. Mhm, Ini pelajaran nih buat Sobat Seno. Satu, gitu ya. Kedua, ada yang menarik dari Udah Rahim ini. Sukses itu tidak selalu diukur dengan hal yang sifatnya mhm, material atau finansial. Ini luar biasa ya. Husnul khotimah. Karena kan Tuhan membiarkan kita hidup, gitu kan kita Mas Rahim ya. Lalu kalau Tuhan kangen sama kita dipanggil untuk menghadapnya kan gitu ya. mhm, Manusia sudah punya tiket semua untuk ke surga, check in atau boardingnya yang beda-beda. Gitu ya mhm, kira-kira ya, bicara mhm, kematian kan. Dan Rahim ingin ketika boarding sudah siap, mhm, masa bodoh dengan harta di dunia. Tapi Rahim juga punya kekurangan nih, Sobat Seno, yang bisa jadi pelajaran Rahim sendiri. Dia jujur mengaku, iya juga sih kalau mobil saya ini didiamkan mubazir. Ya mudah-mudahan setelah kanal ini, Rahim terpanggil untuk lebih produktif mobilnya ya. mhm, Siapa tahu di hasil sewanya bisa disumbangkan kepada mhm. penerima beasiswa. Atau mobilnya bisa buat ngangkut-ngangkut orang yang butuh pendidikan. Nah, terakhir tadi Pak Rahim dan teman-teman menyadari bahwa konsep memberi kepada setiap orang sangat baik untuk kita menanamkan bekal juga dunia dan akhirat di masa depan. Sehingga teruslah banyak memberi. Gitulah kira-kira Mhm. pesannya ya. Ini luar biasa. Ada lagi Pak Rahim yang Udah Rahim yang mau disampaikan? Mungkin salam buat keluarga di Padang kalau ada Oh iya, adik-adik alumni sana mau say hello silakan sebagai penutup. ya, Bang, ini sebenarnya salam untuk orang tua saya sebenarnya. Ini pertama kalinya orang tua saya itu Oh, berlebaran berdua saja, ayah ibu saja oh iya di iya Bukit iya. Tinggi. Hanya berdua. Kakak di mana? Kan tadi Rahim berdua kan? Iya, Kakak atau benar, abang? abang Ada di abang mana? di Siak, di Riau. Oh Siak. Iya, Siak ya tapi Siak. karena ditutup kan, Bang, Cuma ditutup nggak dua boleh anak ya? pulang iya, Ya ya ditutup. 3 3 Oh orang, tiga, satu lagi? heeh, 1 lagi sama saya di sini, tetanggaan. Oh di Cilengsi juga. Iya, di Cilengsi juga, begitu. Nah, Jadi jadi cuma berdua ya cuma Bapak Ibu. berdua sekarang, Bang. Silakan kalau mau disampaikan sesuatu lewat kanal ini, doa Iya. dari jauh atau boleh-boleh. Iya, Ini selamat memang apa, selamat berlebaran buat ayah ibu di kampung. uh, Semoga apa, ya semoga pastinya nggak bahagia sih, dibilang bahagia nggak mungkin anak-anaknya di sini, tapi semoga bahagia di kampung insyaallah, kita dari sini tetap sama-sama mendoakan lah dan nanti insyaallah kita telepon dan video nah, call saat lebaran. ya ya. Iya, Bang. Saya bantu. Heeh, Ini ayah dan bundanya Rahim ini Rahim dan mhm, adik-adik
adik dan kakak nggak bisa bertemu di Padang secara langsung ya. Mudah-mudahan tetap bahagia. Amin, amin. Karena masih di dalam karunia sehat, kemudian juga bisa nanti komunikasi lewat video call ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti ditonton sama ya Ibu, Amin, insya saya Allah. dan Bunda ya. Insya Allah. Semangat. Tapi ini orang Padang katanya jago pantun. Termasuk yang bisa pantun nggak? Kalau kita tutup dengan pantun gimana? Enggak, ini cuma pertanyaan, bukan pemaksaan. Jujur nggak bisa, Bang. Oh enggak ya. Keren kan kalau bisa pantun ya. Baik. Sekali lagi atas nama kanal rumah kita, ini terima kasih. Sampaikan rasa terima kasih saya juga kepada para pengelola dan pengurus KSE karena atas izin beliau-beliau juga kan. Iya, Bang. Di interview ini dimungkinkan ya kepada Pak Dadit, Pak Mirza. Banyak sekali kalau disebut ya. Ada Pak Boyke, ada Pak Tatan, Pak Saudara Satya, Pak Rizal Bambang, dan teman-teman yang lain di sana. Semoga bukan saja menginspirasi dialog kita siang ini, tapi bisa juga langsung menjadi langkah tindakan nyata buat Sobat Channel, buat viewers. Jadi akhir kata, selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan, dan selamat Idul Fitri, karena sebentar lagi ya, saya lihat kalender tuh, kita berarti puasa tinggal, bulan Ramadan mau pergi ya, sedih ya? Iya. Ya, tinggal sehari ini, 4 hari lagi ya? Iya, 4 hari lagi, Bang. Iya, Ramadan. Kapan-kapan kita bisa ini ya mungkin ya, face to face ya, ngobrol jauh, lebaran ya, ngopi-ngopi sama produser kita nih Pak Reza. Mungkin Pak Dadit berkenan mau gabung ya. Gitu aja Pak Rahim. Siap, Bang. Have a good day, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.